Siapa yang mendalilkan, itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Timbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara, karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM, sudah disampaikan yang terakhir oleh Dekan Fakultas Kehutanan, sudah jelas semuanya. Ingin menunjukkan bahwa betul-betul kita ini kuliah di Fakultas Kehutanan, betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan sudah disampaikan, tidak hanya sekali kan oleh Rektor, Dekan sudah disampaikan, sudah dibuka seperti itu. Jadi kalau masih urusan huruf lah, urusan nanti urusan angka, urusan wah, sudah. Ada video di depan itulah bukti pertama ya, saya diteror ya. Kaca mobil sebelah kiri, hujan-hujan saya nongkrong di sebuah kafe yang lain ya, dari teror yang kedua. Tapi nggak apa-apalah ya, para pecundang itu, pengecut itu, lakukan saja semaumu ya, yang pasti kita akan terus berjuang lawan ya. Memang kau siapa kalian itu ya. Republik ini bukan milik satu orang atau satu keluarga dinasti, milik kita semua ya. Jangan sembarangan kalian ya, pejuang keadilan, pejuang Republik Indonesia dulu ya. Kalau pengecut tidak berani melawan, hanya bermodalkan bambu runcing, maka kita masih menjadi keset kaki dari kolonialisme ya. Nggak jadi kita merdeka. Sama seperti sekarang, kalau kita semua pengecut melawan dinasti-dinasti ini ya, kita akan jadi keset kaki dinasti ya. Padahal reformasi ya diusung saat itu tahun 98 ya, supaya tidak ada lagi pembungkaman ya, teror, bahwa kita menghargai pendapat orang lain ya, bukan sedikit-sedikit ancam hoax ya, cengeng ya. Seperti itu. Oke, kita baca berita ini, mudah-mudahan ini beritanya nggak benar ya. Ada sawitku.id di sini ya, tentang masalah sawit-sawit. Tapi saya juga bertanya, kok bisa membicarakan ini ya? Apakah dekat dengan Fakultas Kehutanan? Saya nggak tahu. Coba kita lihat. UGM kini berdalih ijazah Jokowi hilang. Pengamat publik desak audit forensik. Nah inilah ya, ijazah Jokowi hilang. Padahal harusnya Pak Jokowi sendiri yang pegang ijazahnya ya. Kok bisa UGM mengatakan hilang ya? Polemik dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo memasuki babak baru. Alih-alih menjawab keraguan publik dengan bukti sahih dan transparansi akademik, Universitas Gadjah Mada justru terseret dalam kontroversi setelah seorang guru besar hukumnya mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli tapi hilang. Pernyataan ini disampaikan oleh Profesor Dr. Markus Priyogunarto, SHM Hum, guru besar hukum pidana UGM, yang mengklaim bahwa ijazah Jokowi pernah ada, namun kini tidak lagi tersimpan di arsip kampus. Ijazah Jokowi pernah ada, tapi kini tidak lagi tersimpan di arsip kampus. Memangnya ijazah berapa ya? Yang diterbitkan kan cuma satu. Yang kalian pegang ya mungkin ya fotokopi atau legalisir, kan begitu ya. Kok aneh ini. Nah, semoga ini berita tidak benar lah ya. Jangan nanti kita ditangkis. Udah datang tanggal 15 April ditangkis. Kita sudah saintifik, UGM-nya cuma bisa bilang hilang. Ya, alasan apa itu?
Selamat siang sahabat kompas.com dimanapun Anda berada. Saya Fabian Januari Squado, saat ini sedang berada di ruang dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, di mana di samping kanan saya ada Bapak Dekan, Bapak Sigit Sunarta beserta teman angkatan kuliah dari Pak Joko Widodo di fakultas yang sama dan di Universitas Gadjah Mada ya Pak ya? Mungkin bisa dadah ke sahabat-sahabat kompas.com. Ini suasananya ceria ya. Dan kami berkesempatan untuk bertemu selain dengan teman kuliah Pak Jokowi, juga kami berkesempatan untuk bertemu dengan Pak Dekan untuk mencari tahu perihal kebenaran isu soal ijazah palsunya Pak Jokowi. Nah, mungkin Pak Dekan bisa menjelaskan bagaimana keabsahan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM, Pak. Baik. Untuk mahasiswa bernama Pak Joko Widodo gitu. Ya, baik. Monggo, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya bahwa seperti halnya konferensi pers yang beberapa waktu lalu diselenggarakan oleh Rektorat, kami di Fakultas Kehutanan mendukung penuh dengan data-data yang ada di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Di antaranya adalah salinan ijazah. Salinan ijazah ini perlu saya sampaikan karena memang kalau ijazah aslinya dipegang oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah Bapak Joko Widodo begitu. Salinan ijazah ini perlu saya sampaikan karena memang kalau ijazah aslinya dipegang oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah Bapak Joko Widodo begitu. Nah, beberapa hal yang mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada. Ya, saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian berkas-berkas beliau itu adalah berkas beliau selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan ini terdokumentasi dengan baik ya. Mulai dari misalkan ini pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini ke fakultas, kemudian bebas pinjaman, bahkan nilai-nilainya semua ada tertera di sini lengkap ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa ini bukan baru ya, ini betul-betul dokumen sudah lama, sudah kelihatan kuning begitu. Ini dokumen-dokumen yang ada pada kami. Kemudian kalau skripsi asli memang diserahkan kepada kami. Jadi skripsi Pak Jokowi ini selalu ditaruh di perpustakaan ya Pak ya? Di perpustakaan, tapi untuk sementara kita yang kita tampilkan di perpustakaan adalah salinannya. Sedangkan untuk yang asli kita simpan pada tempat khusus begitu. Pak, saya ada satu pertanyaan. Biasanya kalau skripsi itu ada mencantumkan jurusan Pak sekaligus selain fakultas. Nah, itu juga yang ramai juga di media sosial kan Pak. Ada penjelasannya nggak Pak? Baik. Pada tahun-tahun Pak Jokowi menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan, untuk jurusan kita belum ada, tapi yang lebih tepat adalah minat. Waktu itu sangat tergantung pada minat beliau pada saat skripsi itu dia mengambil apa ya, sehingga sering dikategorikan setelah ngambil minat kemudian melakukan penelitian dia mengarah ke minat apa, sehingga disebut misalkan teman-teman beliau seperti Pak Gentur ini mengambil minat teknologi, kemudian yang lain mengambil minat konservasi, kemudian terus silvikultur dan juga manajemen hutan dulu apa ya namanya? Nah, ini dalam hal ini Pak Jokowi karena mengambil judul studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta, ini lebih banyak mengarah ke teknologi begitu, sehingga dikatakan bahwa Pak Jokowi mengambil minat teknologi. Dan pada saat itu memang tidak dicantumkan di skripsi ya? Untuk saat itu belum. Tapi setelah itu memang ada penjurusan, sehingga kita kenal ada 4 jurusan di Fakultas Kehutanan, diantaranya adalah manajemen hutan, kemudian silvikultur, kemudian teknologi hasil hutan, dan yang terakhir itu adalah konservasi sumber daya hutan. Tahun berapa Pak itu mulai ada penjurusan seperti itu Pak?
Nah, ini saya yang ada informasi barangkali saya lupa, nanti saya cek. Oh iya, yang penting itu iya. jauh setelah zamannya Pak Jokowi. Jauh setelah jauh. Iya. Nanti saya cek, saya lupa. Oke, berarti intinya ini sudah cukup menjelaskan ya Pak, keabsahan dari ijazah Pak Jokowi. Betul. Terutama pada jenjang akademis kuliah ya Pak ya. Ya. Kalau boleh sekalian menjawab beberapa keraguan di luar sana, ini kan banyak dikonfuskan atau dibingungkan dengan ijazah Pak Hari Mulyono, ya. Perlu saya sampaikan bahwa Pak Hari Mulyono juga punya dokumen tersendiri beliau. Dokumennya juga asli semuanya. Pak Hari Mulyono ini siapa Pak? Teman satu angkatan. Teman satu angkatan beliau, teman satu angkatan. Diisukan Pak Jokowi memakai nama Pak Hari Mulyono itu ya. Ya, Pak Jokowi memakai nilai-nilainya Pak Hari Mulyono. Padahal ini Pak Hari Mulyono, misalkan di ijazah ya, SMA, beliau itu dari SMA Negeri. Bentar, ya lupa, nggak kelihatan. Yogyakarta ya, dia di saya nggak bawa kacamata. Oh, ini SMA Negeri Surakarta, SMA Negeri 1 Surakarta. Bukan. Ini SMA Negeri 1, SMA Negeri 1 Surakarta, Pak Hari Mulyono. Kemudian Pak Jokowi itu adalah SMPP 40 ya, 40 atau SMA Negeri 6 Surakarta. Sudah berbeda, Jadi tidak mungkin ya Pak ya, maksudnya gitu ya. Tidak mungkin. Jadi Pak Hari Mulyono punya ijazah, punya nilai tersendiri. Pak Jokowi punya ijazah, punya nilai tersendiri. Catatannya pun juga berbeda. Kebetulan beliau memang diwisuda pada saat yang sama. Itu beda angkatan berarti Pak ya? Enggak, Satu angkatan. Satu angkatan. Tapi ini dua pribadi yang berbeda. Dua pribadi yang, ya. Memang ada-ada aja ya Pak isu-isu. Ya. Iya. Ada nomor ijazahnya masing-masing. Kalau satu angkatan itu kan berarti wisudanya sama. Iya. Betul. Ada yang seperti saya karena bodohnya ya setelah Pak Jokowi baru saya diwisuda. Ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun. Iya. Tergantung juga lama penelitiannya ya. Iya. Ada yang penelitiannya panjang, ada yang Ada yang pendek. Iya. Oke, sahabat Kompas.com, itu tadi klarifikasi dan penjelasan dari pihak Dekan Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan tentang keabsahan ijazah Pak Joko Widodo pada saat jenjang masa kuliah. Juga didukung oleh keterangan dari teman-teman seangkatan semasa kuliah. Menurut Markus, dokumen itu telah dibuat ulang. Namun pernyataan ini menuai kritik dari kalangan pakar hukum hingga aktivis masyarakat sipil. Menurut Markus, dokumen itu telah dibuat ulang, direpro gitu ya. Jadi termasuk lembar pengesahan skripsinya ini direpronya ini. Ini lembar pengesahan skripsi ini direpro, dibuat ulang ini Pak Markus. Ya, jadi jangan alasan dibuat ulang itu sehingga nanti ya setelah kita uji secara ilmiah baik kertas, tinta, teknologi font, teknologi cetak, nanti alasan kalian direpro. Gitu loh. Ya ini aduh janganlah sampai begitu nanti alasannya. Aduh memalukan kali kalau alasan seperti itu ini ya. UGM ini memalukan. Coba saya cari yang lain. Nah ini skripsi orang lain juga. Ini direpro juga, dibuat ulang juga ini Pak Markus. Atas nama Sri Dominingsi Sigit Hardwinarto, profesor nih di Universitas Mula Warman Kalimantan Timur. Edi Trianto, Lembah Edianto. Ya, supaya sama dengan Joko Widodo. Lembar pengesahannya ini juga direpro, gitu maksudnya. Bukan hanya ijazahnya Joko Widodo direpro. Ya, dibuat ulang. Janganlah itu nanti jawabannya ketika kita datang tanggal 15 ini, ya. Kacau ini. Pernyataan seperti itu bukan klarifikasi, tapi justru bentuk pembelokan substansi, kata seorang pengamat KUHP dan aktivis kebebasan berpendapat Damai Hari Lubis. Dalam hukum pidana, dokumen resmi tidak bisa sekedar diganti tanpa prosedur.
Jika memang hilang, mana bukti laporannya? Mana berita acara kehilangan atau verifikasi forensik atas dokumen pengganti itu? Ya iyalah, kan Bu Rektor OPA bilang kan, ijazah itu nggak bisa diterbitkan lagi. Surat keterangan pengganti gitu, tetapi tidak berbentuk ijazah. Surat keterangan itu loh. Mana sih Pak Markus ini? Ya lah profesor. Damai Hari Lubis menyayangkan narasi Markus yang dinilai lebih membela kekuasaan ketimbang prinsip kebenaran. Narasi ini berbahaya, ia bisa mengacaukan logika hukum masyarakat, seolah semua bisa dijustifikasi lewat tafsir pribadi guru besar, bukan lewat mekanisme ilmiah dan hukum yang ketat. Iyalah, ya, harus ada ilmiahnya. Ya, tadi itu ilmiah berbasis proses administrasi akademik, proses forensik, itu baru ilmiah. Kalau alasan begini ya Pak Markus ini nggak bakal bisa diterima rakyat ini. Opini semacam ini justru memberi kesan bahwa kampus tunduk pada kuasa, bukan pada nurani akademik. Iya, makanya selalu saya bilang UGM ya, letakkan integritas, moralitas, ya, kejujuran akademik di atas tekanan politik. Ya. Karena bukan partai politik atau aktor politik yang membiayai UGM. Ya rakyat lewat pajaknya, ingat itu rakyat, ya, pajak rakyat, pajak ratusan juta dari Sabang Merauke, ya, dari orang-orang yang bekerja di dalam dan luar negeri yang berkeringat untuk membiayai operasional UGM. Menurut mereka klaim ijazah hilang tapi diganti tanpa dasar kuat justru memperkuat kecurigaan publik. Ya iyalah, ya. Kalau memang hilang, mana arsip pembanding dari UGM? Kenapa tidak ada pelibatan pusat studi forensik digital UGM untuk menelaah data digital yang sudah dipaparkan oleh pakar ya, saya bukan pakar, kelebihan ya, Rosuryo dan Rismon Sianipar. Jadi di UGM kan ada fakultas teknik ya, untuk gampang sih, teman-teman di sana banyak yang pakar-pakar ya, hebat-hebat di teknik elektro UGM. Kalau itu dilibatkan ya selesai sih masalah ini ya. UGM jangan beginilah alasannya ya, semoga ini beritanya tidak benar. Semoga ya, alasannya ijazah hilang, skripsinya nanti hilang, lembar pengesahan di repro, bukan hanya lembar pengesahan Joko Widodo, nanti semua teman-temannya yang lulus 1985 di repro ya, dengan teknologi cetak di luar ya, setelah 1985 kan nggak saintifik kayak gini. Ya, terus di sini pernah juga ya, kata guru besar Profesor Markus soal ijazah Jokowi. Di sini dikatakan ijazah sarjana Universitas Gadjah Mada Jakarta hanya dibuat sekali dan berlaku untuk seterusnya. Ijazah itu telah diberikan kepada yang berhak, di dalam hukum disebut ain malik atau bersifat fotografis. Jadi ijazahnya dibuat satu kali dan berlaku untuk seterusnya. Tuduhan lemah katanya bla bla bla. Terus katanya tuduhan lemah. Dua-duanya adalah perbuatan pidana dan ada ancaman pidana. Ini Rismon tidak jelas yang dituduhkan, memalsukan atau membuat palsu, kata Markus. Memalsukan atau membuat palsu, aduh, terminologi hukum bingung ya. Ya memalsukan ya membuat palsu lah ya, aduh. Kecuali dibilang memalsukan data palsu, siapa yang memalsukan? Kan gitu kan harusnya pertanyaannya itu. Dari dua tuduhan yang dilamatkan ke UGM, Profesor Markus menilai sangat lemah. Hal ini disebabkan ada 34 dokumen yang dimiliki Fakultas Kehutanan UGM sebagai data pendukung yang menunjukkan bahwa Jokowi pernah kuliah. Adanya bukti kartu hasil studi, ujian skripsi, ikut yudisium, dan masih banyak bukti lainnya. Jokowi pernah mengikuti wisuda dengan berita acara yang menunjukkan peristiwa tersebut. Maka ijazah memang pernah ada, bisa dibuktikan dan dapat ditemukan di Fakultas Kehutanan. Ijazahnya kan Pak Jokowi yang megang ya kan. Kemarin ditunjukkan Pak Dekan kan fotokopi, bahkan tidak dilegalisir saya lihat ya. Nah, ini ada 34 dokumen katanya, kata Profesor Markus ya, Profesor Hukum Pidana UGM. Ada 34 dokumen terkait kartu hasil studi, KHS, ujian skripsi,
ikuti yudisium dan masih banyak bukti lainnya. Jadi 34 dokumen ini ditunjukkan aja Pak nanti 15 April ya. Kalau cuma narasi ya siapapun bisa. Kita kan bisa telisik secara teknologi, secara seksama ya. Apakah kartu hasil studi itu sesuai teknologinya, kertasnya bagaimana, terus ujian skripsinya benar atau tidak. Nanti dicetak dengan begini lagi ya. Begini, siapa yang percaya kalau begini? Ya ujian skripsi. Ya, ujian skripsinya Joko Widodo. Sementara lembar pengesannya saja nggak tahu siapa pengujinya, ya pembimbingnya saja pun nggak tahu, Pak Kasmujo atau Pak Ahmad Sumitro, ya Sumitro atau Suemitro, kacau ya. Kita tunggu aja lah 34 dokumen ini, ya dihadirkan tanggal 15 April, ya kan. Jangan kalau orang awam mungkin setelah ditunjukkan, oh iya ada ya. Kalau saya dan yang paham evolusi teknologi yang nggak bisa segampang itu Pak dibuat percaya Pak Markus ya. Jadi tolong ditunjukkan nanti 34 dokumen yang katanya dimiliki oleh Fakultas Kehutanan terkait KHS, ujian skripsi, ikut yudisium, kan ada itu tanda tangan dekannya saat itu kan. Siapa-siapa saja yang yudisium di November 1985 dan siapa dekannya itu kita mau lihat ya. Jadi jangan narasi saja 34 dokumen ini ya. Apalagi ini kalau benar berita ini berdalih Jokowi hilang. Jangan begitulah ya, jangan main-main, ini sejarah negara ini Pak Markus ya. Terus berita berikutnya ya, terima Kagama Cirebon Raya, Ketua Bidang Hukum PPK Agama proaktif responsif sikapi isu ijazah Jokowi ya. Baguslah ya. Jadi kalau memang nanti datanglah gitu loh Kagama sebagai salah satu entitas dari UGM, kenapa enggak ini datang ya biar kita verifikasi bersama ya. Dan siapapun konten kreator ataupun yang mengatakan saya hoax gitu ya, ahli-ahli konten kreator, kenapa nggak datang tanggal 15 April ya. Katanya Rismon hanya berani cuap-cuap di medsos, siapa bilang ya. Pada saat kasus Jessica Wongso saya hadapi sampai PK, Vina Cirebon juga saya hadapi. Siapa yang coba cuap-cuap di medsos? Salah kalian ya. Siapa bilang? Kalau saya dipanggil pun nanti ditersangkakan ke Mabes Polri, saya datang loh langsung. Ya. Coba Listio Sigit Prabowo, langsung saya tersangkakan. Misalnya tersangka hoax ujaran kebencian ya kita buktikan di mana saya hoax. Ya. Polisi yang sering hoax. Ya. Lembar laboratorium komputer forensik Baris Krim Polri aja, ketuanya itu Muhammad Nual Azhar aja hoax itu, memanipulasi barang bukti digital, pakai e-shop dan Freemake untuk mengabur-gaburkan video CCTV itu, ya. Itu polisi itu, ya. Itulah hoax. Orang paling jahat itu Muhammad Nual Azhar, Tito Karnavian dan Krishnamurti itu, ya. Kalau saya diperiksa langsung saya datang. Memang apa rupanya? Sepanjang apa yang saya pegang adalah dasar basis ilmiah. Nggak takut saya cuma takut sama yang menciptakan nyawa saya ini. Apalah saya takut sama polisi. Ya, sama-sama matinya nanti. Oke, lanjutnya. Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia meminta publik berpikir cerdas. Demikian disampaikan saat diterima Ketua Bidang Hukum PPK Agama Danang Girindra Wardana. Saya pikir publik perlu cerdas dan rasional dalam menghadapi polemik. Seharusnya kalau soal ijazah, apalagi itu disangkut pautkan dengan nama perguruan tinggi ternama, publik seharusnya sudah paham nama besar dan kredibilitas perguruan tinggi tersebut ya, katanya saat ditemui di kantor PPK Agama Jakarta. Aksi geruduk UGM ini rencananya akan digelar bertepatan dengan momen halal bihalal kampus ya. Jadi terminologinya halal bihalal aja biar damai ya. Jadi bukan mau berkasar ya. Kita harus tempatkan
Ini karena UGM ini kan kampus, kita harus tempatkan bahwa perdebatan ilmiah, peperangan ilmiah itu menjadi nomor satu. Bukan yang lain-lain, bukan narasi-narasi menyesatkan ya. Dan akan melibatkan sejumlah tokoh seperti Rismon Nasulansani, Pak Roy Suryo, serta alumni UGM ya. Saya bukan tokoh, cuma rakyat jelata Pak. Aksi tersebut adalah ekspresi aspirasi yang wajar. Upaya itu merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas terhadap keabsahan data seseorang, apalagi pejabat publik. Iya benar Pak Heru ya. Bukan hanya sembarang pejabat publik, bupati, ini presiden loh ya, 10%. 10 tahun sudah memimpin kita. Heru mencontohkan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama juga pernah mengalami polemik serupa. Sejumlah individu mempertanyakan apakah benar Obama lahir di wilayah Amerika Serikat karena itu menjadi syarat dalam pencalonan sebagai presiden. Dalam kasus Obama katanya polemik itu menjadi ekspresi perang urat syarat politik di mana pihak Republikan yang beraliran konservatif lebih menghendaki presiden yang kelahiran kontinental. Ini lebih pada sentimen ideologi. Nah, dalam kasus Indonesia itu memperlihatkan bagian dari polarisasi sehingga ujungnya adalah sentimen personal, kata Heru. Polemik di Indonesia saat ini berhubungan dengan level kedewasaan dalam berpolitik selain soal kebebasan berekspresi yang dilindungi serta kepercayaan terhadap penyelenggara pemerintah. Ya, karena kalau tidak menyudahi dengan sikap kedewasaan, maka kedengkian itu semakin melahirkan sentimen personal. Ini tidak akan selesai di ruang publik ya. Jadi sebenarnya ini bukan personal juga ya. Ilmiah saja sih basisnya kita pegang ya, kesesuaian penggunaan teknologi itu kan semua orang bisa menguji ya. Apakah ya diuji aja keagamaan nanti merekonstruksi ini menggunakan teknologi 1985 ya. Terus tanyakan saja sama Pak Joko Widodo di mana mencetak ini, kan begitu. Ya, mencetaknya itu ada yang alasannya katanya pakai ini teknologi PostScript, teknologi teks, latex dan segala macam ya. Apakah pakai Microsoft Word, WordStar, WordPerfect, IBM PC, Macintosh? Ayo kita rekonstruksi, coba keagama terjunkan ahlinya untuk merekonstruksi ini dengan teknologi 1985 gitu loh ya. Terus syarat-syarat administratif, akademis, apakah boleh seperti ini, kosong seperti ini menjadi seorang sarjana UGM, ya? Kan begitu aja, jadi gak ada alasan personal, polarisasi, apa partai, politik, ya? Apa yang mau ya saya aja sampai sekarang gak ada koordinasi dengan siapapun. Ya. Podcast dengan Pak Roy Suryo aja baru kemarin, gak ada koordinasi sama sekali, gak ada itu. Nah, dengan tim TPU aja sampai detik ini belum ada koordinasi, komunikasi apapun belum ada ya. Jadi itulah, apalagi kebencian haters. Janganlah kita menggiring-giring narasi menjadi itu pembenci Jokowi, itu ble ble ble. Ngapain membenci, kenal aja pun enggak. Capek kita ya menggiring-giring seperti itu. Oke, ini lagi ada selain pengacaranya ya, pengacara Otto Hasibuan dan anaknya ya Yakub ingin melaporkan, mempertimbangkan bla 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 ya. Jangan lama kali dipertimbangkan, laporkan aja langsung. Kita lihat dulu Bareskrim ya. Laporan TPUA ya, tim TPUA Desember 2024 sampai sekarang belum ditindaklanjuti. Ya, siapa tahu kalau kantor Otto Hasibuan melaporkan saya dan lainnya itu langsung ditindaklanjuti oleh Listio Sigit Prabowo, biar kita lihat hukum di Indonesia ini bagaimana ya. Penyebaran hoax katanya. Apakah mereka pernah melihat ijazah asli Joko Widodo? Saya tanya dulu kalian para pengacaranya itu, bagaimana kalian bisa mengatakan orang lain hoax kalau kalian sendiri tidak pernah melihat ya, ijazah maupun skripsi? Kalau saya sudah pegang saya skripsinya, saya foto langsung ya. Ini juga peperangan ilmiah, apa paham kalian ilmiah itu? Paham kalian tentang teknologi? Ya, harusnya kan sebagai pengacara yang dewasa, ya mungkin masih kurang umur ya, karena lahir tahun 90-an juga. Jadi harusnya kalau pengacara yang sudah matang, ya, itu mengatakan orang hoax, ya, apalagi ini tentang teknologi IT, itu harusnya kalian kutip ahli kalian, gitu loh. Misalnya
Kalian tanyakan itu ahli dari Mabes Polri, Muhammad Nur Al-Azhar, si penipu itu. Ya, tanyakan, oh itu salah Rismon, bla bla bla, argumennya itu hoax, gitu. Kok kalian pengacara bisa menentukan keahlian saya itu hoax? Coba lah bayangkan. Dari mana kalian membuat kesimpulan saya hoax? Jangan sepele kalian mentang-mentang kalian pengacara. Ya. Enak kali kalian mengatakan orang, ringan kali mulut kalian itu mengatakan orang hoax. Ya. Ini keahlian ini. Ya. Apakah kalian punya keahlian mengatakan saya hoax? Saya tanya dulu kalian, para pengacara itu. Ya. Jangan mentang-mentang kalian berada di penguasa, di sisi penguasa, di sisi Jokowi. Enak kali kalian, enteng kali kalian mengatakan saya hoax. Ya. Kecuali kalian kutip dari ahlimu, entah dari ITB, UI, atau Muhammad Nur Al-Azhar, di Bareskrim, atau Christopher Harimanrianto, penipu itu. Ya. Barulah kita perang ilmiah. Jangan enteng, ringan mulut mengatakan orang hoax. Memang siapa kalian? Ya. Kayak punya keahlian aja kalian mengatakan saya hoax. Belajar dulu kalian, kuliah dulu kalian di teknik, baru berani mengatakan hoax. Lawan ilmiah dengan ilmiah, bukan dikit-dikit cenderung ke hoax, cenderung ke kebencian, bla bla bla. Ya, kelihatan kali pengacara kurang matang ya. Penyebar, ini lagi ada ini ormas atau apa ini, penyebar isu ijazah palsu Jokowi mau dipolisikan. Inilah orangnya. Ya, nggak tahu mau komisaris atau apa orang ini. Ya, ayo Pak Jokowi bagi mereka komisaris. Joko Widodo bersama Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansah Semar. Nah, saya search Mardiansah Semar ini nggak tahu ya, di kuliahnya di mana ya, Mardiansah Semar ini. Apakah universitasnya di Rugo atau yang nggak Rugo atau bagaimana ini Mardiansah Semar ini ya? Yang pasti mereka punya ormas lah. Organisasi masyarakat Rampai Nusantara berniat untuk melaporkan pihak-pihak yang selama ini menyebar tuduhan ijazah Presiden ke-7 RI. Ini orang pernah nggak ngelihat ijazahnya Pak Jokowi ya? Ijazah aslinya. Bagaimana orang ini bisa mengatakan menyebar, orang lain menyebar hoax, isu ijazah palsu Jokowi, kalau orang ini belum pernah lihat ijazah aslinya? Jangan sampai nanti menuduh orang di pengadilan hanya modal fotokopi legalisir gitu loh. Peradaban kita harus tinggi lah. Jangan disetir-setir oleh penguasa. Ya, hukum kita ini. Ya. Jangan lagi pernah modal fotokopi dibawa ke pengadilan. Fotokopi dilegalisir, ijazah aslinya nggak pernah dibawa. Tahe, ormas aduh bayong. Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansah Semar menegaskan bahwa tuduhan ijazah palsu pada Jokowi fitnah keji yang terus didaur ulang oleh lawan politiknya, meskipun telah dibantah langsung dengan tegas oleh pihak kampus yakni Universitas Gadjah Mada UGM. Lawan politik, nggak ada saya politik, ya. Dan nggak bakal mau saya politik. Nggak mau saya sujud-sujud, jilat-jilat, gitu loh Pak Mardiansah Semar. Nggak mau saya politik, apalagi disuruh sujud-sujud cium tangan. Loh, ya, saya masih bisa hidup makan dari ilmu yang saya geluti. Isu ijazah palsu ini sangat kampungan dan fitnah yang keji. Kau yang kampungan. Memang kau punya apa kau? Keahlian apa kau Mardiansah Semar? Kalianmu kan ormas. Dari mana kau tahu itu kampungan? Ya, kutantanglah dulu kau Mardiansah, laporkan. Ya. Jangan cuma pertimbangan-pertimbangan ya, laporkan langsung. Kampungan mau, ya. Kayak punya kemampuan teknologi ya, kau teknis ya. Isu ini juga sangat merendahkan UGM sebagai kampus yang terbaik. Justru karena saya sayang sama UGM, makanya ini harus diusut. Mardiansah, Anda pernah kuliah nggak? Mardiansah, ya siapa sih namanya? Mardiansah Semar, ya. Ini lembar pengesahan kosong, bisa nggak lulus kalau kau pernah kuliah, ya D3 aja atau S1. Pernah nggak kayak gini kosong jadi sarjana, lulus, apalagi menyandang gelar,
Kampungan, mau kau yang kampungan. Ya. Yang selalu menjaga kredibilitas dan nama baiknya, lalu membiarkan ada praktik ijazah palsu, sangat tidak masuk akal, dan isu ini sudah dibantah tegas oleh pihak kampus UGM. Makanya perlu diuji, ya, siapa yang memalsukan, gitu loh. UGM kan belum tentu UGM, tetapi orang-orang di dalamnya memanfaatkan UGM. Itu yang harus kita jaga, nama baik dari UGM, karena itu alma mater saya dan alma mater orang lain ratusan ribu. Apakah UGM alma matermu, Mardiansah Semar? Hah? UGM itu alma matermu atau enggak? Ya, jangan kalau bukan alma matermu berarti saya lebih berkepentingan menjaga integritas UGM daripada kau, ya. Gitu loh. Semar mengatakan akan membawa masalah ini ke penegak hukum. Bagi para penyebar isu ijazah palsu Jokowi, pasalnya mereka dengan sengaja membuat agitasi dan propaganda dengan menyebarkan tuduhan tersebut. Aduh, kau sendiri, saya yakin kau sendiri pun belum pernah lihat ijazah Joko Widodo. Bagaimanalah kau tahu mau melaporkan, coba? Modal fotokopi kau laporkan. Pak Sigit, Listio Sigit Prabowo itu menyebar ijazah palsu. Terus kata Jenderal Listio Sigit Prabowo, tunjukkanlah dulu ijazah aslinya. Nggak ada, Pak. Ini kami cuma modal fotokopi legalisir. Apa nggak ditertawakan dunia kau nanti, kau Semar? Ya, Mardiansah Semar. Pihak yang terus menggoreng isu ini hanya mengedepankan kebencian tanpa bukti sama sekali. Kok nggak tanpa bukti? Saya sudah pegang skripsinya, Mardiansah Semar. Ya, saya sudah pegang. Apanya, ada image-nya, fotonya, ada videonya. Aduh, kau yang nggak ada bukti sama sekali, ya. Kau di Facebook, ya? Universitas Nasional, dia Ketua Umum Rangkai Nusantara. Oh ya, siapa? Namanya Semar Mardiansah, Ketua Umum Rangkai Nusantara, studied at Universitas Nasional. Nah, berarti kan dia ini alumni Universitas Nasional. Saya Universitas UGM, maka saya lebih berkepentingan menjaga integritas moral akademik dari UGM daripada Anda, Mardiansah. Gitu loh. Ya, standing position kita sudah beda ini. Ya. Saya Roy Suryo, ya. Ya, Pak Roy, Bu Tifa, Dr. Tifa, lulusan UGM. Jadi kami lebih punya standing position daripada kau. Kau alumni Universitas Nasional. Ya, Dok. Pihak yang terus menggoreng isu ini hanya mengedepankan kebencian tanpa bukti sama sekali. Gak ngerti juga ada orang yang bisa sangat dengki sampai menghalalkan segala cara menggunakan isu yang tidak benar hanya untuk mendiskreditkan Jokowi. Karena itu Rangkai Nusantara mempertimbangkan untuk melaporkan pihak-pihak yang merusak nama baik Jokowi dengan berita bohongnya untuk hanya membangun framing jahat terhadap Jokowi. Mana berita bohongnya, Mardiansah Semar? Ya, kalau kau bilang berita bohong, berarti kau sudah pernah lihat ijazah Jokowi yang asli, ya, yang dipegang Pak Jokowi yang asli, yang katanya asli lah. Terus kalau bawalah itu ke Mabes Polri, gitu loh, baru diuji forensik, bawa skripsinya, bawa 34 dokumen yang dimiliki UGM itu loh, ke Baris Krim Polri, ya, biar diperiksa semua, jangan modal fotokopi, tok, gitu loh Mardiansah. Bagaimana orang bisa percaya tuduhanmu berita bohong terhadap saya dan lainnya, kalau kau sendiri nggak pernah lihat ijazah yang dipegang oleh Jokowi, ya, ijazah aslinya. Ia yakin Jokowi mengemban jabatan dari wali kota hingga presiden ke-7 pasti melalui rangkaian seleksi ketat, termasuk keyakinan ini, ya. Malas kalau membahas keyakinan. Terus kami juga heran, hanya Jokowi, ya, ketika selesai masa jabatannya sebagai presiden masih terus diserang secara politik dengan berbagai isu yang semuanya itu kami pastikan tidak benar. Bagaimana kau bisa pastikan itu tidak benar kalau kau sendiri tidak pernah melihat, memegang ijazah asli Joko Widodo, Mardiansah Semar? Logikamu sesat kali pun. Saya sudah pegang skripsinya langsung. Tidak hoax itu. Kalau bisa kau buktikan saya hoax, saya datang ke UGM
dan saya tidak datang, saya tidak foto, ya, ijazah skripsi Joko Widodo itu, baru hebat kau, gitu loh. Baru bisa kau katakan saya bohong. Itu Mardian Shah, ya. Presiden terdahulu rasanya beban masalahnya jauh lebih serius dan berat seperti kasus BLBI, Indosat, Senturi, Hambalang, dan sebagainya. Tapi setelah beliau-beliau lengser, tidak ada yang menyerang seperti ini. Jadi jelas sekali serangan kepada Jokowi dihembuskan oleh pihak yang gagal move on. Tandas pria yang juga aktivis 98. Aktivis 98, Mako. Apa ini BLBI di bawah Indosat, Senturi? Itu masalah lain, itu masalah korupsi. Ya, ini masalah ijazah palsu. Beda konteks, ya. Dan itu urusan orang lain lah. Saya kan urusan ini nggak ada lagi politik-politik. Ya kalau ada data baru kita suarakan yang lain. Ini dulu baru bergerak lagi yang lain. Gitu loh. Mardian Shah apa ini? Semar, urusin saja lah alma matermu. Universitas Nasional. Ya ini urusan alumni UGM ini, ya. Atau ada alumni UGM? Ya bang. Oke lah pemirsa ya, kalau orang-orang ini mau mempolisikan silahkan. Ya, baik kantor pengacara Otto Hasibuan maupun apa ini, siapanya nih, Ormas Rampai Nusantara ya, underdognya Joko Widodo ini. Mardian Shah Semar, silahkan. Mana yang hoax, mana yang berita bohong, laporkan. Jangan cuma pertimbangan terlalu lama ini, ya. Rakyat butuh kepastian. Tanggal 15 April, Bu Ova Emilia, ya, 34 dokumen katanya yang ada di ini, Bu Rektor, yang ada di UGM, Fakultas Kehutanan, ya, terkait dengan proses akademik dari Joko Widodo, ya sediakanlah biar kita ini lihat kan, kita lihat-lihat gitu, verifikasi kalau ada kan, yang dibilang Profesor Markus kan gitu, tadi sudah saya baca beritanya, ya nggak apa-apa ditampilkan aja, karena itu panjang belum kita lihat, ya itu kan cuma narasi, ya buktinya apa, ya inilah skripsinya aja begini, siapa yang mau percaya ini teknologi 1985? Sementara orang lain masih ketik manual, ya. Oke ya pemirsa, semoga ini juga ormas apa ini Rampai Nusantara secepatnya melaporkan, ya, bawa berkas-berkas itu ke Baris Krim, ijazah asli Joko Widodo, skripsinya, ya 34 dokumen yang dipegang UGM, bawa semua. Jadi jangan cuma model apa itu legalisir. Hanya di Indonesia inilah bisa mempidana orang lain, mempidana orang, ya. Zaman Joko Widodo ini, Bambang Tri dan Gus Dur dipenjara, tapi modalnya adalah fotokopi. Coba lah bayangkan, peradaban hukum apa lah kayak gitu, ya. Seorang alumni UGM, selalu saya bilang, seorang alumni UGM yang benar, yang melaksanakan proses akademik dari A sampai Z, itu pasti bangga sebagai alumnus UGM. Karena proses masuknya susah, keluarnya apalagi lebih susah. Karena di dalam perjalanan itu banyak yang gugur, banyak yang DO, drop out. Itu bangga. Harusnya kalian, baik pengacara dari kantor Otto Hasibuan maupun Rampai Nusantara, ya bujuklah Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Kan begitu logika hukum loh, umum, logika awam. Ayolah Pak, kita tunjukkan Pak, kita konvers bersama sama UGM. Ini dia, kami siap diuji administrasi, proses akademik, uji forensik, uji ilmiah lainnya. Gitu loh. Ini dikit-dikit lapor, modelnya ijazah fotokopi. Terus dan mau, ya waras nggak kalian ini? Apalagi ini bukan alma matermu ini, Mardian Shah, ya. Ini alma mater kami nih, ya. Urus aja sana alma matermu. Ya ini kau nggak tahu proses akademik di UGM. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oras. Heboh ijazah Jokowi diduga hilang di UGM, publik pertanyakan transparansi kampus UGM. Ini disampaikan oleh Profesor Markus
bahwa ijazah tersebut pernah ada tapi sekarang tidak ada lagi. Pernyataan disampaikan oleh Profesor Dr. Markus Priyo Gunarto SHM Hum, Guru Besar Hukum Pidana UGM, yang mengklaim bahwa ijazah Jokowi pernah ada namun kini tidak lagi tersimpan di arsip kampus. Prof, tolong, Anda sebagai Guru Besar Hukum Pidana UGM, jangan mempermalukan diri Anda sendiri, titel Anda sebagai profesor dan juga alma mater kampus UGM, Prof. Yang namanya kita bersekolah, yang namanya kita berkuliah, data kita, ijazah kita itu tersimpan di arsip kampus, Prof. Skripsi kita, ijazah asli tetap dipegang sama yang bersangkutan kalau kita benar-benar kuliah di kampus tersebut. Dan data-data kita dari kita masuk sampai kita selesai wisuda, bahkan menjadi alumni sekalipun di Kagama kalau di UGM, itu kita ada, Prof. Jangankan kok UGM, kita sekolah SMA saja, dari kita pendaftaran, kita dinyatakan diterima di SMA A, itu data kita berkelanjutan sampai kita lulus SMA, Prof. Kita mendapatkan ijazah SMA, kita mendapatkan rapot SMA, kita mendapatkan buku alumni, kita foto-foto pelepasan siswa kalau kita sudah lulus. Begitu juga di UGM, Prof. Kita aja saat ini ataupun dulu ya, dulu saya masuk UGM dengan jalur SPMB. Begitu diterima di SPMB, list kita itu ada, Prof. Kita daftar ulang. Terus kita ujian semesteran. Ada semester pendek juga waktu itu saya kuliah. Nilai saya dikirim ke orang tua. Setiap kali membayar orang tua saya, zaman itu belum ada transfer ya. Dan masih orang tua saya lebih menyukai membayar semester saya. Nah, sekarang uang UKT mungkin ya. Membayar semester saya itu di kampus. Langsung datang sendiri, Prof. Dan undangan wisuda diberikan kepada orang tua, dikirim waktu itu lewat pos ke rumah saya. Orang tua datang saat wisuda. Dan sekarang pun sebagai alumni UGM, kita masih dalam satu wadah Kagama. Kadang ada event-event di grup itu, di list dikasih tahu event Kagama itu apa saja. Ini kok malah ijazahnya bilang yang dulu ada sekarang tidak ada. Kan yo lucu. Nanti muncul lagi berita kebakaran, Fakultas Kehutanan terbakar, bagian akademik UGM terbakar, ruang sidang Senat terbakar. Pasti ada nanti muncul narasi berita seperti ini. Dalam hukum pidana, dokumen resmi tidak bisa sekedar diganti tanpa prosedur. Jika memang hilang, mana bukti laporan kehilangannya? Mana berita acara kehilangan atau verifikasi forensik atas dokumen pengganti itu? Harusnya kan sekelas UGM loh, seorang profesor kok bikin pernyataan tidak masuk akal. Cetek otak profesor. Menurut Markus, dokumen itu telah dibuat ulang, namun pernyataan ini menuai kritik dari kalangan pakar hukum hingga aktivis masyarakat sipil. Ya pastilah. Apalagi Anda sekelas profesor. Pak Markus dan Ibu Ova, harusnya Anda punya malu, Bu. Pak, sebagai orang terpandang terpenting di UGM, kenapa bikin pernyataan receh? Sekelas profesor lagi. Jangan malu-maluin UGM, Pak. Hanya untuk
menutupi aib satu orang Mulyono. Jadi saudara sekalian, coba kita bacakan ini kegeraman atau kegerahan dari salah seorang akademisi di lingkungan UGM. Jadi siapa bilang UGM backup semuanya ya? Jadi saya berpesan kasih tahu kalau sudah bisa ditelepon ya. Saya sudah live. Oke, ini nanti kita sebentar lagi ya terhubung dengan Roy Suryo. Coba kita lihat nih. Dugaan ijazah palsu akademisi UGM _2 UGM bukan begundalnya Jokowi dan serahkan ke aparat penegak hukum. Akademis dari suaranasional.com ya. Akademisi Universitas Gadjah Mada UGM Insinyur KPH Adipati Bagas Puji Laksono Widya Kanigara Hamengkunegara luar biasa MSc LIC Eng PhD gelarnya banyak banget nih, menyampaikan sikap tegas terkait polemik dugaan pemalsuan ijazah S1 Presiden Joko Widodo Jokowi. Ia menegaskan bahwa UGM tidak perlu ikut campur atau terlalu jauh memberikan klarifikasi ke publik yang justru bisa menimbulkan blunder. Oke. UGM bukan begundalnya Jokowi, tegas Bagas Puji Laksono dalam pernyataan kepada wartawan ya hari ini. Menurutnya, pernyataan-pernyataan petinggi UGM yang beredar di media terkesan membela Jokowi dan justru bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik. Ia meminta agar UGM bersikap profesional dan netral. Soal dugaan pemalsuan ijazah itu urusan aparat penegak hukum dan Jokowi sendiri. UGM cukup memberikan dokumen akademik jika diminta oleh aparat atau pengadilan, bukan diumbar di ruang-ruang publik, ujarnya. Bagas Puji Laksono yang kini secara terbuka mengaku sebagai pihak yang kecewa berat dengan Jokowi, menyatakan bahwa dirinya memiliki kepentingan politik untuk mendorong proses hukum terhadap mantan wali kota Solo itu dan keluarganya. Namun saya tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Karakter seseorang jangan dibunuh sembarangan di ruang publik, biarkan proses hukum berjalan, tambahnya. Ia kembali menegaskan sekali lagi UGM bukan begundalnya Jokowi. Menarik ya. UGM bukan begundalnya Jokowi. Menarik apa yang disampaikan oleh Bagas ini. Tetapi kalau persoalannya diserahkan ke proses atau ke penegak hukum sudah, tapi tidak diproses, itu masalahnya. Dilaporkan ke Bareskrim, Bareskrim tidak proses. Dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum, tidak ada kelanjutan karena hakim mengatakan tidak berwenang, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam proses pidananya tidak juga kunjung diperlihatkan ijazah aslinya. Kan that's the problem. Itu masalahnya. Jadi kalau sudah ditunjukkan orang masih bandel mengatakan ijazah palsu, asli dan lain sebagainya, tetapi ini sama sekali belum pernah diperlihatkan satu dokumen yang bernama ijazah itu soalnya. Tapi saya mendukung ya, UGM tidak perlu jadi begundal Jokowi dan UGM juga tidak perlu juga menjadi juru bicara para penuntut. Bersikap profesional dan netral saja. Sampaikan fakta-fakta akademik atau scientific proof dan biarkan kemudian proses berlanjut, apa dengan penegakan hukum, apa dengan rekonsiliasi, apa dengan macam-macam. Tetapi UGM tidak perlu menjadi bunker, menjadi bumpernya pihak Joko Widodo. Termasuk juga para lawyernya yang mulai mengancam untuk memperkarakan, memproses dan lain sebagainya. Karena saya mulai baca juga ada kelompok-kelompok pro Jokowi yang sudah mulai main ngadu-ngadu ya. Fitnah ijazah palsu Jokowi, loyalis Jokowi Lamongan, tangkap Dr. Tifa. Kok aneh bin ajaib, main tangkap dan lain sebagainya. Masalahnya sendiri belum jelas. Kan tidak akan pernah bermasalah kalau Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Itu persoalannya. Ya. Kita bicara mengenai sebuah administrasi pemerintahan, administrasi kepemiluan. Masa yang ini seperti ini kok tidak ada
Lalu mendaftarnya pakai apa, kan itu pertanyaannya. Ya seperti biasa lah ya, main ancam. Pokoknya fitnah. Ya, kalau merasa difitnah, ya pencemaran nama baik, ya silakan mengadu ke polisi yang bersangkutan sendiri. Tetapi apa yang difitnahkan soal ijazah asli palsu, maka tunjukkan yang aslinya. Jangan kemudian polisi atau penegak hukum memproses orang tanpa bisa membandingkan mana asli mana palsu yang dipersoalkan itu. Itu kan namanya kesimpulan mendahului pemaparan atau mendahului penelitian ya. Penelitian belum dilakukan tapi sudah disimpulkan dulu bahwa Anda melakukan fitnah dan lain sebagainya. Ya. Jadi di dalam proses berdemokrasi seperti ini kita nggak bicara fitnah memfitnah. Yang kita bicarakan itu adalah soal yang terkait dengan kebenaran, bukan pembenaran. Coba kita telepon Mas Roy ya. Apakah sudah bisa ditelepon atau tidak? Mudah-mudahan sudah bisa ditelepon. Karena sudah 10 menit, cuman memang karena dia dalam perjalanan ya. Naik mobil katanya. Estimasinya 10 menit, tetapi belum tentu juga 10 menit benar ya. Kalau bisa 10 menit alhamdulillah, kalau tidak ya barangkali butuh tambahan sedikit. Jadi begitu ya. Tidak kurang mantan rektor UGM pun ternyata ya mempersoalkan itu juga. Wah, ini baru dapat taufik. Oke, nanti kita akan lihat, tapi sayangnya mungkin sudah tidur yang bersangkutan kita karena agak malam. Oke. Mas Roy, assalamualaikum. Saya sudah live, sudah berjalan hampir 10 menit juga live-nya. 9 menit, Ding. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi yang penting sudah sehat. Yang penting sudah sehat ya, minimal 3 hari terakhir. Teman-teman semua, ya, ada dua teman-teman semua penonton setia era channel ini, moga-moga dijabah semuanya. Ya, amin. Ya. Soalnya jangan lupa minuman kuning, aku nggak nyebut mereknya, itu harus sering-sering diminum supaya sehat. Minuman kuning itu pasti. Oke. Apa itu minuman kuning itu? Yang ada di gelas depannya Mas Refli itu tadi. Oh, itu itu. Oh, apa itu? Pokoknya apalah. Oh, bukan. Itu bukan. Itu zat besi itu. Iyalah, pokoknya sejenis itulah. Ya, karena saya katanya kurang zat besi gitu kan. Mas Roy. Makanya ya. Saya sengaja. Ya kawat tulangnya besi. Ya. Saya sengaja cuma voice saja. Karena kalau pakai zoom berat nanti. Lagian kalau pas tiba-tiba nanti jalan kan nggak enak juga kalau malam. Makanya kalau kurang ganteng kan nggak enak. Tapi kan kalau begini kan gantengnya Mas Roy tetap terlihat karena fotonya kan dipajang kanan kiri kan. Sebagai pertanggung jawabannya kita kirim linknya ini biar bisa dilihat. Ya, tapi tadi yang sama Bang Risma tadi saya. Oke, ada kelihatan gantengnya juga waktu sama Bang Risman, kok yang muncul Mas Roy punya urusan. Jadi saya tadi membahas soal akademisi UGM. Ada seorang akademisi yang bernama Bagas, namanya Jawa gitu ya. Dia mengatakan Insinyur KPH Adipati Bagas Pujilaksono Widya Kanigara Hamengkunegara MSc LIC Eng PhD mengatakan UGM bukan begundalnya Jokowi katanya. Netral profesional aja, tapi dia juga mendorong proses penegakan hukum. Tapi bukan itu yang ingin saya tanyakan. Yang ingin saya tanyakan persiapan ke Jogja. Mas Roy, posisi sekarang di mana? Jakarta? Masih di Jakarta. Iya. Tadi barusan juga lagi podcast sama salah satu channel. Tapi insya Allah besok
sudah menyusul Bang Rismond ke Jogja. Oke, berarti Mas Roy pakai mobil, pakai pesawat atau pakai? Nah, pakai apa itu nggak usah diceritain. Oke, tetapi bisa bareng, bisa sendirian. Apa sendirian? Oh, sendirian. Sendirian. Soalnya kalau ketahuan pakai apa nanti takutnya disambut kan di lapangan terbang. Nah itu karena kan tadi pagi sudah ada rombongan berangkat, tadi ada mak juga tadi berangkat. Oh, ada yang berangkat ya sudah ya? Udah mulai hari ini udah banyak ya kan, supaya nggak hanya satu kloter tapi juga ada beberapa kloter. Wah, terus bisa melempar jumroh di sana. Oh iya, kita nanti siapin jumroh di sana. Ya, lempar jumrohnya di Solo bukan di Jogja. Dari Bandung nanti juga ada rombongan berangkat. Kemudian dari beberapa kota, terus dari Jogja sendiri itu akan ada Pak Sukri Fadoli, kemudian Pak Jenderal Tiasno, mungkin Prof Amin Rais juga akan bersama-sama dengan sekitar. Kalau istilah anak muda sekarang akan membersamai, betul, akan membersamai. Jadi 200 sampai 300 orang itu juga akan datang Selasa besok itu di Kenapa nggak mengusulkan UGM nobar aja nonton bareng gitu ya? Kalau 200-300 Jangankan nobar, surat yang kami terima secara resmi dari Mbak Fatma itu sekretaris UGM itu bahkan diterimanya tidak di Baleirung, Bang Refli. Jadi kalau di Baleirung kan agung ya, bagus itu gedung kita bersama. Diterimanya dikecilkan, cuma di gedung Fakultas Kehutanan itu di ruang 109. Mudah-mudahan kalau tidak dianggap karena masih orang hutan enggak ya? dan ini yang lagi kita minta. Jadi teman-teman TPUA, tim pembela ulama dan aktivis itu yang dikoordinator oleh tadi ada Bang Asam, kemudian ada Pak Egi dan juga Pak Kosinudin. Itu kita lagi berkirim surat untuk supaya kuotanya yang hanya 5 orang itu ditambah, masa sih cuma 5 orang yang bisa diterima gitu loh. Kita minta sampai 20 orang. Kemudian waktu penerimaannya juga tadinya kan hanya diterima jam 8 sampai jam 9. Padahal kan permintaan kita pertama kali itu adalah awalnya bagus, Bang. Awalnya kita akan sholat zuhur dulu di Masjid UGM gitu ya. Terus jam 1 kita bersama-sama ke sana gitu. Cuman ternyata dijawab diterima jam 8. Ya wes jam 8 sampai jam 12 kita mintanya gitu. Habis itu kita syukur bersama-sama, kan asik kalau itu. Iya, biasanya gitu. Dan kalau dia keberatan ngasih makan siang, bilang kami nggak perlu makan siang. Nggak masalah. Ini bukan soal makan. Kita kan bisa cari makan bergizi gratis juga. Kalau di Jogja ya makan bergizi murah lah ya kira-kira begitu. Oh, murah banget. Di dekat situ kan ada SGPC, ya kan gitu. SGPC Buwiryo ada. SGPC itu mahal dulu waktu kita mahasiswa, tapi sekarang murah. Iya, sekarang terasa karena dulu memang standarnya waktu kita mahasiswa kan, gitu, kan. Bagi teman-teman Mas Refli, ya, kalau kita kan yang non UGM mungkin pengen ngerti SGPC itu sego pecel gitu ya, supaya mereka tahu sego pecel. Pokoknya baru di UGM lah, pokoknya yang namanya di sego pecel itu yang namanya sup pakai bayam ya kan? Wah, enak banget tuh, sup pakai bayam atau terus anunya banjir. Nah, banjir itu artinya kuahnya banyak. Kuahnya banyak, ya kan? Esari. Kalau pecelnya ya harus pakai ini risoles yang dipotong sama. Iya. Kuah pecel. Ada beras kencur juga. Nah, kalau kita bisa ngobrol begini berarti UGM asli, Bang. Kalau ini tidak diragukan UGM-nya ya. Nah, kuliah di UGM nggak akan bisa ngobrol gini. Kalau nggak pernah kuliah di UGM nanti ngomong jurusan aja salah nanti. Jurusan teknologi kayu nanti ngomong. Dulu waktu saya kos di Klebengan itu ada itu. Oh iya. Ada Fakultas Kehutanan. Jadi kalau kita kosnya di Klebengan, mau ke Fakultas Hukum itu pasti melewati Fakultas Kehutanan. Iya. Dekat kalau Klebengan ya memang seputarnya itu ya Fakultas Kehutanan. Zaman saya dulu. Dekat Selokan Mataram. Kehutanan tuh paling ngetop tuh grup metalnya itu. Iya, wah itu, iya. Barulah kemudian nomor 2 hukum itu. Tapi metalnya Kehutanan itu luar biasa. Iya, dulu memang kan kita saling kalau bersaing tampil di gelanggang waktu itu. Iya kan gitu. Gelanggangnya masih lama loh. Bukan. Sekarang udah hilang sayangnya gelanggang. Oh, gelanggangnya udah hilang sekarang ya? Ganti gedung hitam kusem kayak IKN.
Jadi kagak ada lagi yang namanya Gamma Fair itu udah lama nggak ada ya? Ada cuman bentuknya lain. Boleh lah yang namanya kemajuan modernisasi itu boleh. Tapi yang nggak boleh itu pengkhianatan terhadap ilmu pengetahuan. Jadi kejujuran itu harus didorong bang. Itu harus tetap dijaga. UGM. Jadi tujuan kita besok itu kan membela arogan, jangan sampai UGM itu kemudian dicap. Sekarang kan udah mulai dijadikan meme, dijadikan sindiran lah gitu. Ada Universitas Gajah Mungkur lah, Universitas Gajah Mulyono lah gitu. Jadi kan ini nggak mau kita gitu loh. UGM harus kita jaga. Nah makanya untuk menjaga marwah UGM itulah dibuat pertemuan halal bihalal besok Selasa 15 April 2025 itu tujuan intinya kan di situ. Tapi sayang rektor dipastikan tidak akan datang katanya. Nah itu persis kata Bang Refli tadi waktu sama Mas Rismon tadi. Jadi kalau kita mengajukannya tanggal 16, berhalangannya tanggal 16. Pokoknya pada tanggal berapapun Anda datang, saya pasti berhalangan. Itu makanya sayang banget gitu. Tapi ya sebenarnya ini aja. Saya kebetulan pribadi sebenarnya tahu lah yang namanya rektor Prof. Dr. Ova Emilia tuh. Jadi kan aja ketiban berkah sialnya aja. Karena kebetulan masa ini soal ini pada era kepemimpinannya. Jadi kalau andai kata ini dulu meledaknya zaman Prof. Dwi Korita yang sekarang ketua BMKG, lah mungkin dulu juga lebih heboh lagi. Atau zaman Prof. Panut, setelah Dwi Korita kan Prof. Panut, setelah Prof. Panut baru Prof. Ova gitu kan rektor kita itu. Itu jadi ini pas saja. Pas sial saja menurut saya, tapi ya mau nggak mau itu harus dihadapi ya. Rencananya akan menerima nanti Mas Ari Sujito. Itu wakil rektor bidang kemahasiswaan. Jadi kita diajak mahasiswa lagi kan. Dia. Iya, Ari Sujito bang, teman kita juga. Iya, Ari Sujito kan Visipol angkatan 91. Betul, iya adik kelasku itu. Masih adik kelas kita. Karena artinya dia baru saja selesai dari komisaris apa itu kalau nggak salah, komisaris Food ID ya Pak, yang digantikan oleh Sylvester Matutina dan Hendar Sam kalau tidak salah. Itu pokoknya ini tujuan orang-orang termasuk yang tiba-tiba membela ya. Kan ada satu lagi nih yang membela meskipun ini update terbaru ya, meskipun itu tidak pernah dikatakan sebagai suara resmi dari UGM, tapi kan ada seorang profesor guru besar dari Fakultas Hukum, Fakultasnya Mas Refli ini ya, itu yang namanya Markus Priyo siapa gitu, itu kan mengatakan kalau ijazahnya Jokowi itu ada gitu, tapi hilang. Tapi itu gini, yang ingin saya klarifikasi, kan ada orang mempermasalahkan saya karena mengangkat berita itu yang di sawit.com itu. Selain di itu Mas Roy baca di mana itu soal hilang itu? Memang berita itu tidak banyak dimuat di berbagai media ya. Memang hanya di Sawit, dan kemudian di sawit.id atau sawit.com, kemudian sawit.id ya kalau nggak salah. Sawit.id, kemudian Sawit juga di Kopas juga oleh Demokrasi, ya gitu. Tapi Demokrasi isinya sumbernya Sawit. Jadi memang tidak banyak beredar. Makanya saya juga bilang kan tadi, jadi informasi itu kan bisa saya anggap tidak resmi dari UGM, ya kan gitu. Karena kan kalau resmi dari UGM itu adalah yang keluar dari yang tadi saya bilang dari Mbak Fatma gitu ya. Fatma itu kan resmi kalau itu suratnya, karena dia menjawab dari teman-teman TPUA. Tapi apapun itu sudah menjadi berita dan sudah menjadi ramai karena toh orangnya juga ada kan. Kecuali nanti ada bantahan resmi dari Prof. Gitu misalnya. Ini tiba-tiba ada orang yang mengklaim bahwa itu tidak kredibel beritanya dan lain sebagainya. Lah sekarang ini boro-boro berita seperti itu. Kadang-kadang WA saja itu jauh lebih bisa juga kita bersandar. Mas Refli dan juga semua pemirsa RH Channel.
terus terang orang mengatakan berita kredibel, berita arus utama. Saya justru saya justru sekarang agak nggak terlalu percaya berita arus utama gitu. Iya, karena biasanya banyak sensornya dia. Iya, dan beritanya berita rezim semua kalau arus utama gitu loh. Sedangkan berita-berita yang keluar dari katakanlah dari berbagai YouTube, kanal YouTube ini misalnya. Berarti kalau berita rezim itu berarti berem dong. Benar, makanya kayak RTN, kemudian Diskursus, kemudian Sentana, kemudian juga Tom of the Record FNN itu kan justru berita-berita yang memang aktual gitu loh sekarang, ya kan? Itu jadi ya itulah. Jadi kalau soal media yang gak kredibel itu masih aneh ya, masih debatable. Ya kadang-kadang juga ketika berita itu ramai, tiba-tiba narasumber yang bersangkutan melakukan klarifikasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya ya, seperti Hasan Nasbi kan. Saya justru tidak mengkritik Tempo, saya ingin mengecilkan yang makanya ya kan. Begitu dia mengklarifikasi malah keliru jadinya kan. Malah keliru. Malah kleru. Iya, kleru dia ketika dia ngomong dimasak saja. Itu kan dengan dia Hasan Nasbi itu dengan apa? Sinis. Kemudian dengan kesadaran penuh dan sampai teman-teman media kan kaget waktu itu semua gitu loh. Iya. Jadi dia sebenarnya sinikalnya sama Tempo kan? Iya, sudah jelas kalimatnya, beritanya kan sudah itu kan jelas kan. Dia kan tidak mempercayai kan gitu. Jadi kan dia bilang ya kan harus dilihat bahwa sebenarnya itu dia menjelaskan mau posisi pemerintah itu lari dari tanggung jawab. Kalau dilihat dari kata-kata itu clear banget, dia nggak bisa lari itu. Dan sok-sokan pakai kata PCO segala, udahlah kakak aja ya kan. Kan kantor komunikasi kepresidenan kan gitu. Tapi kalau untung tapi di antara jangan ditambah WK jadi wakakak jadi. Dan yang jelas sampai dengan sekarang kan publik juga bisa menilai kantor komunikasi kepresidenan kalau presiden berangkat kemana-mana nggak diajak tuh berarti kan nggak kredibel dia. Saya juga ngintip waktu ada interview 7 wartawan itu. Kira-kira ada nggak Hasan Nasbi di belakang? Adanya Teddy. Iya, ada. Kemana-mana Teddy saya. Iya. Itu kan yang jadi moderator kan malah Retno Pinasti gitu yang ada di sampingnya Pak Prabowo gitu. Jadi artinya kembali ke soal ijazah dan persiapan kita itu Bang, gitu ya. Itu kan ya insya Allah meskipun bukan banyak ya, 1-2 ada sedikit pengecilan arti gitu ya, kayak ruangannya mau dikasih hanya ruang kecil terus yang gitu. Kita akan tetap meminta, soalnya ini untuk mengangkat kembali marwah kampus Universitas Gadjah Mada yang moga-moga ini keprihatinan, termasuk keprihatinan Pak Sofyan Effendi ya, mantan rektor. Dia juga menyampaikan mudah-mudahan nggak dianggap berita tidak kredibel juga kan? Karena itu disawit juga gitu. Tapi kan berita itu di-quote di mana-mana kan gitu. Jadi artinya kalau sudah di-quote di mana-mana, kalau itu bukan dari Prof Sofyan, ya beliau mungkin bisa membantah ya. Sama seperti Prof Markus belum ada bantahan ya. Oh enggak, kalau itu saya kira nggak ada bantahan, kita tahu siapa dia kok. Iya, ya kita tahu lah siapa dia ya. Sudah berkiprah sejak 10 tahun terakhir lah kira-kira. Iyalah, saya meskipun bukan dari Fakultas Hukum kan, saya punya orang sangat dekat yang tahu Fakultas Hukum, Bang. Iya. Oke, Mas Roy. Jadi apa skenario yang diharapkan baik di UGM maupun di Solo nantinya? Oke. Terus terang gini, saya bilang dari awal ya, saya tidak ikut Bu Profova, tapi memang saya sudah bilang ke teman saya awal, untuk Rabu tanggal 16 saya memang tidak ikut ke Solo. Karena saya kebetulan sudah ada jadwal acara yang jauh-jauh hari sebelumnya, Rabu tanggal 16, jadi saya sudah pulang balik ke Jakarta, karena memang nggak bisa saya tinggal di Jakarta. Tapi untuk yang tanggal 15, saya pasti ada di UGM. Nah, skenario adalah, kita memang minta penjelasan dari UGM bahwa kalau itu dikatakan ijazah itu pernah ada gitu ya gitu, setidak-tidaknya UGM mungkin pernah punya salinannya atau kopinya misalnya gitu ya. Nah kalau itu ada salinan atau kopi, kita tidak hanya percaya itu, karena kita juga minta, katanya kan ada sekitar 32 bukti-bukti lain gitu ya, termasuk juga registernya KHS-nya, kemudian dia ketika ikut yudisium, daftar buku yang pernah ditam dan lain sebagainya. Nah sekarang kan
kan sebenarnya kan ada 4 kemungkinannya ini Mas Refli. Satu ya gitu, apakah Jokowi itu memang tidak pernah kuliah di UGM? Oke, satu tidak pernah kuliah. Itu satu. Itu sih kemungkinan besar kayaknya enggak ya gitu kan. Karena kalau dia berani begitu kan kemungkinan besar dia memang ya. Yang kedua, apakah dia kuliah? Ya, gitu. Tapi kemungkinan tidak selesai. Tidak selesai. Ya, gitu. Karena kan either DO atau mengundurkan diri gitu ya. Ya, DO atau mengundurkan diri gitu ya. Nah, jadi kan artinya dia memang ada dokumentasi dia ketika dia masih ikut pecinta alam namanya Silvagama. Silvagama ya. Bahkan Silvagama itu pecinta alamnya Fakultas Kehutanan. Ada foto-fotonya, kemudian ada juga kartu dia di Silvagama gitu. Nah, kemungkinan ketiga ya itu adalah dia mungkin sempat kuliah, terus mungkin sempat lulus, lulus. Kemudian sampai ada yang kemarin, ini berita paling baru. Kemarin itu saya ketemu dengan seorang yang namanya Bu Agustin Chandrawinata, ya gitu, Chandrawati. Nah itu sama dengan hal yang ditweet oleh junior saya di partai saya dulu ya gitu, inisialnya JS ya. Tapi JS itu hanya mendapatkan cerita dari AA ya. AA ini cukup terkenal lah gitu dari partai itu, Partai Biru ya gitu. Ceritanya kemarin mereka ketemu Bu Agustin Chandrawati ini di salah satu kondangan, dan Bu Chandrawati ini adalah ketua senat. Dia meyakini bahwa dulu Jokowi itu ikut kuliah dan juga sampai lulus sampai gitu, lulus gitu. Sampai lulus. Nah, tapi itu hanya diceritakan kepada AA kemudian hanya diceritakan kepada JS, dan JS yang menuliskan ke dalam Twitter. Menurut saya ini keterangan itu Andi Arief. Iya, Testomin Andi Arief, dia itu Jason Tinaon ya gitu. Tapi menurut saya keterangan Jason ini saya hormati ya. Tapi ini adalah kalau istilah hukum Mas Refli sangat tahu lah. Ini kan namanya testimonium di aditu, ya kan gitu. Jadi kan hanya katanya kan. Nah yang menarik mereka nggak ngerti, malamnya saya ketemu langsung Bang Refli dengan Mbak Agustin ini gitu. Agustin Chandrawati itu saya ketemu langsung, kita ngobrol panjang, kami saling menghormati pendapat. Dia bertahan dengan statement itu, tapi saya tetap bertahan dengan statement saya, dan saya katakan dan itu tidak terjawab. Saya tanya, Mbak Agustin, oke, Anda kalau memang Anda lulus bareng gitu ya, itu dan Anda foto bareng, sekarang Anda lihat ijazahnya nggak? Ijazahnya Jokowi. Agustin ini dari Fakultas Kehutanan juga? Fakultas Kehutanan, senat Fakultas Kehutanan. Oh, dan satu angkatan? Angkatannya malah lebih awal. Lebih muda, dia angkatan 81. Dia angkatan 81. Kalau Jokowi 80? 80. Oke. Nah, kemudian yang menarik saya tanya gitu. Nah, Mbak, kalau memang ada betul ya gitu. Sekarang pertanyaan sudah jadi permasalahan sekarang ijazah aslinya. Ya kan gitu. Mbak lihat ijazahnya enggak? Wah, yang enggak lihat ijazah kan ya sudah. Terus gitu, pembicaraan kita agak susah ketemu, aku bilang gitu. Karena statement orang-orang itu kan hanya melihat dia wisuda. Nah, siapa tahu dia memang wisuda tapi ijazahnya kemudian tidak ada, atau ijazahnya tidak. Kan ada juga dulu banyak kan kasus Mas Refli. Kalau ada orang bisa wisuda tapi ijazahnya nggak bisa diambil karena belum menyelesaikan belum menyelesaikan apa gitu kan. Perpustakaan belum clear, itu kan ijazahnya nggak keluar akhirnya. Gitu. Dan dia kemudian tidak pakai. Nah, masalahnya itu sangat menjadi salah ketika kemudian beredarlah ijazah fotokopi yang ramai itu, dan terakhir ijazah yang diposting oleh kader salah satu partai kemarin itu ya kan, partai sebar ijazah itu, si Dian itu yang nyebar. Kalau itu sampai beredar ijazah, dan itulah yang kemudian dikritisi oleh Bang Rismon, bahwa itu hurufnya, kemudian peletakannya, dan kemudian kita tes ijazah itu adalah dengan ELA ya, error level analysis, itu ternyata adalah banyak editingnya, berarti ada reproduksi atau ada produksi ulang terhadap ijazah yang tidak pernah muncul itu. Dan ini kejahatan sebenarnya jadinya. Nah, kenapa? Ini kejahatan. Nah, itu disitulah masalahnya. Jadi ya alternatif terakhir yang keempat, ini saya selesaikan alternatifnya, itu memang dia lulus punya ijazah, dan itu akan bisa separuh selesai kalau nanti di Solo Jokowi keluarkan ini loh ijazah saya. Langsung diam semua masalah dia. Oh ya. Tapi ndelok dulu kan, lihat dulu kan. Tes lagi dong, dites lagi. Di forensik dulu kan. Iya, masa kita percaya gitu aja, jangan sampai kita percaya gitu aja gitu. Tapi kita menghormati itu. Nah, kalau sekarang kemungkinan yang ketiga tadi,
yang ijazahnya itu adalah sebenarnya tidak pernah ada, seperti kata Markus ya, Prof. Markus itu kemudian diproduksi ulang. Wah, itu salah besar itu. Langsung masuk 6 tahun itu, Pak Refli. Karena itu kan berarti dia melakukan pembuatan ijazah yang seharusnya tidak dibuat lagi. Apalagi itu kalau direproduksi. Pemalsuan dokumen berarti ya? Iya, itu. Jadi makanya pertemuan hari Selasa besok itu tujuannya adalah kita mengklarifikasi itu. Itu saja, sederhana kok. Gitu. Jadi tapi yang menghadapi adalah Aris Sujito ya? Nah, kita nggak butuh keterangan-keterangan atau kesaksian dari orang-orang itu. Apalagi orang-orang itu udah jadi komisaris lah gitu. Jadi udah pasti tahu lah kita. Dan sudah jadi tim-tim suksesnya dari dulu itu. Itulah. Walaupun ASN tidak boleh berpihak, tapi berpihak semua ternyata. Itu udah jelas. Bukti-bukti pelengkap tuh, bukti pendukung semua. Yang kita perlukan adalah bukti fisik ijazah. Bukan omon-omon lagi ya? Bukan omon-omon lagi, itu saja. Jadi kalau UGM memang ternyata mengeluarkan punya salinan ijazah itu, dan kemudian nanti kita verifikasi bareng-bareng hari Rabunya teman-teman ketika ke Solo bisa melihat itu aslinya. Tapi gimana mau melihat aslinya, Bang? Yang kita dengar hari Rabu itu kan dia juga nggak akan nemuin, hanya akan ditemuin oleh kuasa hukum. Jadi kan gimana bisa ketemu nanti di ujungnya. Itulah. Dan kuasa hukum sudah mulai meneror nakut-nakutin dia untuk memperkarakan. Biasa, gitu, memperkarakan. Yang nggak apa-apa, kita lihat saja nanti, gitu kan. Siapa yang dan penting. Dan termasuk juga klaim bahwa dia sudah memenangkan perkara ini nggak benar tuh sebenarnya. Itu salah. Itu salah. Ya, NO itu bukan menang. NO itu pengadilan menyatakan tidak berhak mengadili, ya kan gitu. Atau tidak dapat diterima, ya. Tidak dapat diterima, gitulah. Ya dikit-dikit saya meskipun nggak hukum ya artinya belajar banyak dari Mas Refli lah soal itu. Itu sama dengan kan orang nanya. Itu bahasa Padangnya maling apa maliang, ya kan? Bahasa Padangnya apalagi dia tiba-tiba ini. Lalu bahasa Padangnya kuping apa? Kupiang, salah katanya, bukan kupiang tapi talingo. Lalu dia bilang begini, ada tambahannya, ngapain kita belajar bahasa Padang? Gitu. Kan bukannya waktu di akhir zaman kita akan dikumpulkan di Padang gitu. Betul, iya itu Padang Arafah. Padang Masyar. Padang Masyar, Padang Arafah. Dikumpulkan gitu. Di Padang. Dan menunggu trompet sangkakala itu ditiup oleh Israfil, ya kan. Jadi Mas Roy jam berapa mau jalan? Ya moga-moga lah. Nah itu juga nggak bisa saya ceritain. Nanti tiba-tiba ada penghadangan dan lain sebagainya kan? Nah itu siapa? Tapi Mas Roy nggak punya ilmu menghilang kan? Nggak tiba-tiba langsung enggak ya? Saya nggak akan menghilang. Enggak, maksudnya ilmu menghilang tiba-tiba dari Jakarta langsung muncul di Jogja, nggak bisa ya, belum sampai ilmunya ya. Itu kita belum naik loops, belum naik hyperloop. Padahal kalau ingat hyperloop ingat Jokowi juga. Kapan tuh dia cerita soal itu kan pengen bikin hyperloop. Baru tidur 5 menit udah nyampe gitu ya. Sambil ngorok lagi gitu. Iya, tapi moga-moga ya iyalah, pokoknya niat kita baik Bang. Kita baik, tidak ingin nothing personal. Kita justru ingin membawa dan supaya apa? Ya supaya Pak Presiden Prabowo juga tidak direpotkan dengan adanya keributan-keributan kecil di masyarakat tentang orang yang masih mempermasalahkan ijazah bekas presidennya ini gitu loh. Jadi kalau ini clear, kalau misalnya itu jelas ada atau tidak ada, itu kan jelas sudah, dan kemudian kan kita benar-benar bisa Indonesia cerah gitu, nggak Indonesia makin gelap lagi nanti. Karena saya juga ditanyakan sama Pak Prabowo kan, Indonesia gelap di mana gelapnya katanya. Coba kita tell me what is wrong. Talk the talk. Oh bukan. We walk the talk. Not talk the talk. Not only talk the talk. Oke. Mas Roy ya, mudah-mudahan perjalanannya lancar. Silakan closing statement Mas Roy. Terima kasih. Closing statementnya. Closing statement. Closing statementnya gini. Jadi closing statementnya adalah
tujuan TPUA dan kami ya saya, Mas Rismon, kemudian juga Dr. Tifa, itu insya Allah semuanya demi kebaikan dan demi menjaga marwah kampus perguruan tinggi di Indonesia, wabil khususnya Universitas Gadjah Mada. Kita tidak ingin ada orang-orang yang menggunakan atau mendistorsikan kampus ini, khususnya juga UGM, ya, untuk kemudian juga dilakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya, apalagi itu demi tidak sesuai dengan tridharma perguruan tinggi. Jadi moga-moga apa yang kita lakukan dengan halal bihalal di Jogja, ya, pada tanggal 15 April, kemudian di Solo pada tanggal 16 April, itu akan bermanfaat tidak hanya bagi kampus UGM, tapi bagi negara tercinta kita, Indonesia. Apapun yang terjadi, apapun faktanya, itu harus kita terima dengan tangan terbuka semuanya. Itu. Oke, we walk the talk, not talk the talk. Not only talk the talk. Oke, tak. Saya undur diri. Makasih Mas Awa ya. Saya matikan ya. Sama-sama, terima kasih. Selamat malam, sehat-sehat selalu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, itu tadi dengan Roy Suryo ya. Jadi saya kira metode interview langsung ini boleh juga ya, daripada kita susah-susah menghadirkan mereka, ya kita call-callkan aja. Cuman ya for the time being ya kita tidak telepon orang-orang istana lah ya. Pertama barangkali juga akan nggak mau ditelepon. Yang kedua biarlah orang-orang istana itu datang ke media yang menyokongnya. Tapi kalau dia mau minta klarifikasi sebagai right, sebagai hak, ya kita harus berikan. Emang harus bisa tiba-tiba Jokowi, wah Anda nggak fair dong, kasih kesempatan saya untuk bicara. Nah, kita harus kasih kesempatan karena itu artinya kita memberikan yang namanya cover both side. Jadi saya memaknai cover both side itu post factum saja. Jadi kalau ada yang protes, minta kesempatan yang sama, tapi bukan pendukung ya, tapi orang yang memang bersangkutan ya, yang memang terlibat dalam konflik, either dia pengacaranya atau prinsipal langsungnya. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan bermanfaat ya saudara sekalian, dan kita akhiri ya, karena we walk the talk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.